Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, apa kabar? Long time no see. Biasanya kalau gue Juan bakal menemani lo setiap minggu dan kali ini menemaninya dengan secara berbeda, tapi secara virtual. Tentunya nongol nongkrong online kali ini tetap menyajikan informasi-informasi edukatif seputar apa nih yang lagi ngetren untuk dibahas sekarang. Dan tentunya di saat kali ini saya nggak sendiri, bersama narasumber kita yang kece dengan segudang pengalaman, sejuta cerita, tentunya juga ya aktif di berbagai pengalaman, baik di pengalaman industrinya dan juga pengalaman organisasi ataupun pengalaman di kampus. Baik, sudah bersama kita Seekers ada Kak Raditya Bimo. Halo Kak Raditya Bimo. Halo, halo Juan dan juga halo Seekers ya disebutnya. Iya, sapaannya Seekers di BIM gitu. Mantap. Oke, Halo, assalamualaikum semuanya. Bimo ini teman-teman sekilas aja aktif di berbagai organisasi dan juga kegiatan untuk pekerjaan di industri di mana dia berfokus untuk kuliah. Mungkin sebelum kita lanjut ya, Seekers, Bimo bisa berceritakan secara singkat profil Bimo itu seperti apa. Silakan Bimo. Oke, thank you Juan. Jadi Seekers dimanapun kalian berada. Gue ini perkenalkan nama gue Raditya Bimo Prabowo Seno lengkapnya. Gue itu adalah mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Penjurusan di Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Sekarang gue itu alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi ketua KMPS Ilmu Komunikasi atau kalian mungkin lebih familiar sama Komik UI. Dan sekarang juga lagi menjalankan sama bareng teman-teman juga, teman-teman UI, itu kita ada media kreatif yang bernama Seek and Talk. Kalau misalnya kalian teman-teman pernah ketemu di Explore Instagram atau di TikTok, itu kita orang-orang di belakangnya. Gue salah satu orang di belakang. Seek and Talk ya, Kak Bimo ya? Yes, betul. Mencari dan membicarakan. Mungkin Kak Bimo bisa cerita sedikit juga nih, kenapa namanya Seek and Talk? Nah, Oke. Sekarang, jadi waktu itu tuh, gue agak flashback ya. Waktu itu gue tahun 2020, kalau nggak salah, 2020 Oktober, gue lagi antusias banget ngikutin program kerja dari komik nih. Ikutin program kerja dari komik dan waktu itu selesai. Ibaratnya selesai sehari setelahnya, gue tuh ngerasa sama gue ngomong sama temen gue, cerita lah sekedar sharing, kok udahan sih produktifnya. Gue ngerasa nggak jauh banget sama kemarin gitu. Cuman perbedaan 24 jam jauh banget. Yang tadinya gue tuh setiap hari timpang sekali, yang hektik segala macam, tiba-tiba drop nggak ngapa-ngapain. Dan itu bikin gue nggak nyaman. Gue cerita lah sama temen-temen gue sharing ya. Sharing. Nih kok begini nih perasaan gue ya? Apa kalian ngerasain hal yang sama nggak? Kebetulan teman-teman gue juga ikut di proker yang sebelumnya gitu. Sama lagi, pokoknya menceritakan perasaan yang sama gitu. Gimana nggak produktif lagi nih, nggak enak nih perasaannya kayak gini. Akhirnya tercetus lah. Jadi ada ide dari temen gue dan sama pokoknya di circle gue tuh ada satu ide yang udah dipendam sebenarnya lama. Jadi kita ngelihat katanya ada masalah nih. Kalian pada enggak nggak sih ada masalah di sekitaran kita, di umur-umur kita, di mana semua tuh pada punya bisnis, semua melakukan ibaratnya kayak bisnis kopi kecil-kecilan atau enggak kemarin tuh clothing line lagi rame banget. Nah, tapi belum ada nih yang menggerakkan berani atau mengambil aksi ke arah media. Padahal kita anak komunikasi itu belajar di kelas kan tentang teorinya tuh tentang untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi supaya mendapatkan trust dan segala macam kan Juan juga tahu. Dan nggak ada tuh yang langsung praktek ke lapangan kayak gitu. Dan kita tuh waktu itu langsung lihat-lihatan gitu problem itu di Florin. Terus kayak apa kita sikat aja nih untuk jadi media. Ada peluang di situ ya? Ada peluang di situ, kita ngeliat gap dan juga ada sektor industrinya kan. Kita bisa tahu ada vokatif, ada yang lain-lain lah sebagainya. Terus kita ngelihat ada peluang, kita punya SDM-nya, kenapa nggak disikat gitu. Nah menurut gue ini adalah tipe-tipe anak muda di Indonesia ya. Tipe-tipe anak muda di Indonesia tuh jarang ada yang mengambil sampai sikap aksinya. Cuman menginisiasi dan juga ibaratnya planning. Tapi ada niat, rencana, tapi nggak dieksekusi. Betul. Kan ada kata-kata ide yang paling baik adalah ide dieksekusi kan. Karena ide yang paling baik pun kalau nggak dieksekusi tetap jadi ide. Akhirnya ya udah kita mikir, udahlah kita nekat aja,
kita mulai dari nol banget, kita, akun baru nggak punya follower sama sekali, kita cari niche-nya kita di mana, kita punya keunikan USP kita tuh di mana gitu. Langsung tuh teori-teori yang di kelas kita bisa pelajarin diaplikasiin ya. Langsung ke aplikasi dan itu seru. Gue langsung kayak, oh, ini seru. Ternyata yang gue pelajarin tuh nggak salah dan sangat membantu gue di dunia yang gue pengen tekunin gitu, industri kreatif ya kan. Langsung kita mencari-cari niche-nya. Jadi kita tuh bahasnya overall tentang lifestyle. Ya. Ada tentang otomotif, ada tentang fashion, ada juga tentang love life dan lain sebagainya. Akhirnya kita matengin, kita buat skemanya, kita buat decknya juga, landasan berpikir kita. Jadi kalau misalnya kita di tengah jalan nanti buntu, kita bakal ngelihat lagi, kita mulai tuh buat apa. Gitu. Akhirnya dari hari itu, misalnya gue Color Proker tanggal 10, tanggal 11 gue ngomongin, tanggal 15 kalau nggak salah, nama si Kentok itu hadir. Sebenarnya simpelnya, buat apa sih nama media kita tuh mau kayak gimana ya? Kita tuh sebenarnya cuma nyari dan ngomongin aja ke orang-orang, biar orang-orang lanjutin pakai word of mouth gitu. Akhirnya tercetus Sick and Talk. Prosesnya berarti cepet juga, Bim ya? Nggak lama lumayan cepet itu. Soalnya modal nekat juga kita. Benar. Dari modal itu juga, dari planning, niat, sampai akhirnya dieksekusi itu merupakan perjalanan luar biasa ya, Bim. Nah, Bim, kan tadi juga sebutin kalau misalnya lo juga aktif nih di organisasi nih. Gimana tuh cara ngimbanginnya antara mengelola organisasi, apalagi seorang ketua kan, sama juga ngelola nih media kreatif Sick and Talk yang tadi baru berdiri. Itu gimana? Bisa cerita nggak, Bim? Oke, jadi kalau misalnya nih, sekarang alhamdulillah diamanahkan jadi ketua Komik UI, itu kan juga amanah yang sangat besar kan. Betul. Pertama tuh anak-anak dari media gue sendiri mikir kayak, ini bisa nggak ngimbanginnya, Bim? Gini segala. Dan gue tipikalnya adalah kalau misalnya ada tugas atau tes dalam per hari itu, gue nggak matokin jamnya sih, gue lebih matokin tugasnya. Jadi hari itu gue harus ngelarin apa aja, nggak peduli jamnya jam berapa, gue lebih kayak yang penting selesai pada hari itu. Jadi makanya gue mikir, gue mapping tuh kan, untuk jadi ketua tuh gue setiap hari ini tuh mengerjakan apa aja sih, to-do list-nya ya? Apa aja. Yes, betul. Betul banget. Dan menurut gue bisa untuk ngambil masalah ini karena gue juga tipikalnya orang yang nggak berani ngomong enggak pada hal yang gue belum pernah lakuin. Betul. Gue belum pernah jadi ketua organisasi sebelumnya kan. Menurut gue challenge yang bagus lah ini buat big challenge ya. Yes, betul. Diri gue pribadi dan juga lingkungan sekitar gue. Gue pengen buat impact yang baik dimanapun gue berada gitu loh. Nah, akhirnya gue ambil challenge gue jadi ketua organisasi dan gitu, dan sekaligus jadi di media gue ngeliat tuh skemanya kok lumayan mirip nih menurut gue, dan gue di situ langsung merenung dan nyari celahnya aja gitu. Oh, media tuh gue harus jadi orang seperti ini, di ketua organisasi gue harus jadi orang seperti ini. Udah begitu udah tahu kuncinya, gue di jalan sampai sekarang alhamdulillah masih fine-fine aja gitu. Berarti ibaratnya lu juga shifting juga ya, kan pikiran kan tadi organisasi, terus juga harus ke media kreatif juga kan? Betul, itu dia. Nah, menurut gue itu hal yang penting, bisa shifting kayak langsung ceplek gitu. Iya, benar. Dan pada saat shifting itu sendiri, pernah nggak sih ada dorongan dari orang sekitar atau justru itu kayak muncul dari diri lu sendiri aja, Bim? Biasanya. Oke. Kalau misalnya ibaratnya cara gue untuk beradaptasi ya, pasti ada pengaruh dari orang sekitar. Dan yang paling berpengaruh itu adalah gitu gue ngeliat situasi di ranah gue, misalnya di komik nih. Di komik lagi memerlukan ibaratnya Bimo yang sebagai ketua dulu gitu. Oke. Menurut gue harus memenuhi apa yang mereka inginkan dan juga menjadi sosok ketua yang mereka perlukan gitu. Gitu juga di media. Misal di media itu masih ada problem dan juga ibaratnya masih di media tuh kan gue nggak sendiri, ya kan? Betul, as a team ya. Yes, betul. Dan gue ada ibaratnya kalau misalnya strukturnya tuh ibaratnya ada wakilnya lah, kayak gitu. Betul. Nah, gue tuh bisa ibaratnya kayak memporsikan ini tuh masalah bisa diselesain tanpa gue atau enggak, kayak gitu. Jadi gue kalau misalnya ini masalah masih belum urgensi banget, gue masih mementingkan yang satunya. Kalau enggak, di yang satunya ini gue serahkan ke temen gue yang gue percayakan, seperti itu. Cuman suka terjadi dua-duanya memerlukan
shifting yang sama-sama. Yes, betul. Nah, itu adalah caranya gue harus ibaratnya melihatnya secara helikopter view nih, Bu. Melihatnya tuh dari arah jauhan, problemnya yang ini di sini, problemnya yang ini di sini. Gue bisa ngelakuin ini di waktu yang bersamaan gimana caranya. Nah, gue itu lagi merenung dari diri gue sendiri lagi. Oh, ini cuman ibaratnya nggak ada cuman sih ya. Di dunia ini menurut gue percaya nggak ada kata cuman, nggak ada kata aja, nggak ada kata tinggal. Yang ada tuh masih harus diapain gitu. Pokoknya kegiatan kita tuh semuanya berharga. Pokoknya untuk mengambil suatu keputusan dan juga menyelesaikan permasalahan dimanapun itu berada, kita tinggal turunin ego kita. Betul. Dan juga ngelihat permasalahannya dan yaudah mencari solusinya itu berbarengan. Menurut gue kayak gitu. Karena skemanya ego jangan tinggi ya, ego harus bisa diredam ya. Betul. Nah, ego ini masih ngebahas tentang itu kan tadi ibaratnya pada saat kedua hal tersebut menjadi suatu problem bebarengan itu merupakan tantangan juga ya, Bim. Nah, betul. Ini kan kondisi lagi pandemi ini, ya nggak sih? Itu juga merupakan suatu hambatan sekaligus tantangan ya nggak sih? Bagi kita yang berorganisasi juga, terus bekerja juga. Terus, how you can stay in your line? How to stay productive in this pandemic situation? Gimana tuh, Bim? Oke, jadi pandemi ini sebenarnya sebenarnya menurut gue bukan suatu yang bikin kita jatuh ya. Pasti di berbagai poin kita ada yang rugi karena pandemi. Tapi ada juga kalau misalnya kita teliti lagi, kita lebih ikhlas lagi lah intinya. Kita tuh bisa maksimalin ini gitu, situasi ini. Tapi yang udah pasti bakal terjadi dan lebih besar kemungkinannya terjadi adalah satu, miskomunikasi. Karena semua dilakukan secara virtual gitu kan. Nah, menurut gue yang paling penting challenge itu adalah kita untuk menghindari miskomunikasi itu ya dengan cara apalagi berkomunikasi dengan baik. Kita ngasih tahu kita pengennya apa, objektifnya apa, goals-nya apa, kekurangan dan kelebihan dan lain sebagainya. Kita taruh tuh sejujur-jujurnya menurut gue. Karena nggak bisa juga lu bohong sama keadaan seperti ini menurut gue. Betul, nggak mungkin. Mungkin juga. Berarti dengan men-set goals, objektif tadi itu bisa jadi salah satu cara untuk stay produktif ya? Betul, menurut gue objektif sih. Gue selalu punya ada tujuan gue di bulan ini kayak gitu segala macam. Untuk stay produktif tuh gue harus ibaratnya ada target yang harus gue capai di bulan ini. Misalnya di bulan Agustus gue pengen komik seperti ini, SNT seperti ini. Jadi gue bakal melakukan apapun caranya supaya gue mencapai target itu. Kayak gitu sih. Karena kalau nggak ada bingung juga. Nah, Bim, I have some question sih. Berarti sekarang lu semester berapa? Semester 6. Berarti menjelang ke tingkat akhir ya? Betul. Nah, ini kan lagi pandemi juga nih. Ini kembali kepada pandemi ya. Udah semester 6, tingkat akhir, terus ada organisasi, kerja. Pernah nggak sih pada satu titik, lu merasa penat gitu kayak, aduh, gue nggak produktif banget nih. Pernah nggak sih? Oh, pernah banget juga. Nah, gimana cara solve-nya? Cara solve-nya itu, gue sebenarnya kalau misalnya semua tuh lagi bersamaan lah, hektiknya gitu. Yang harus dilakukan menurut gue adalah gue narik diri dulu dari semua chaotic situation-nya. Gue mundur dulu dan supaya itu bikin gue lebih jernih lah cara berpikir gue. Gue melakukan hal yang gue suka dulu. Ibaratnya melakukan hal yang gue suka dan ibaratnya menikmati waktu sejalannya waktu aja gitu. Enjoy the quality time ya? Yes, betul. Gue bisa melihat sosial media, gue melihat berita apa aja yang lagi naik, gue bisa baca buku, gue bisa ibaratnya untuk salah satu mood booster gue juga main sama ponakan gue bisa main sama ponakan, quality time sama keluarga, dan begitu gue udah moodnya balik lagi, gue bakal eksekusi itu menurut gue jauh lebih baik, karena dengan pikiran yang lebih jernih, dan kita nggak ada, ibaratnya kayak nggak ngebul aja lah. Ngebul, masalah bisa solve ya. Yes. Jadi simpelnya juga bisa take a deep breath and also rest for a while lah ya, istilahnya gitu ya, ya nggak sih? Sebelum kita fighting lagi, gitu ya. Iya. Thank you, karena kalau lari, kalau kecepatan, kalau kita selama ini lari terus ke goals kita nggak ngelihat samping kiri kanan kita dengan jelas. Gitu. Cuman kalau kita sedikit pelan dan ngurangin tensi kita bisa ngelihat kiri kanan kita lebih jelas dan lebih bersyukur aja sih menurut gue. Dan tujuan kita pasti lebih jelas ke depannya. Tahu lewat jalan yang mana nih kayak gitu. Nah, Seekers benar banget tuh, apalagi don't force your
body on yourself too much gitu. Kadang kita memang harus istirahat sejenak sebelum kita lanjut lagi untuk ngejar goals kita gitu ya Bim ya. Simple ya. Betul. Nah Bim, ini mungkin lo bisa ngasih sedikit kayak motivational kali ya, atau misalnya ngasih solusi untuk seekers di luar sana. Bagaimana seseorang remaja atau misalnya individu bisa menjadi aktif dan berkembang dimanapun mereka berada. Gitu, gimana Bim menurut lo? Oke, untuk seekers dimanapun kalian berada, pesan apa ya, ibaratnya kayak supaya mereka tetap produktif dan juga melihat kesempatan dan juga mengeksekusinya adalah menurut gue kalian harus kita semua tuh masih harus yang namanya belajar. Jangan pernah capek yang namanya belajar. Belajar tuh bukan konteksnya ngeliat buku apa gini segala macam. Belajar tuh bisa di mana aja dengan cara kalian berinteraksi gitu loh. Kalian dapat terima informasi baru. Menurut gue kalau misalnya kalian nggak bakal bosen sama yang namanya belajar, kalian juga dapat terus yang namanya pengalaman dan experience dari orang lain. Dan selanjutnya yang paling penting eksekusi sih. Karena yang tadi kita di awal juga ngomongin, ide sebaik apapun, kalau nggak dieksekusi bakal jadi ide tetap. Cuma ya kayaknya. Betul. Jadi harus ngambil action lah anak muda Indonesia. Dan ditambah lagi Bim, berani untuk aksi, ya nggak sih? Kalau misalnya mau aksi tapi nggak berani, ya ibaratnya nggak bisa ke-solve dengan baik, ya kan? Betul. Itu dia. Karena society kita nih, ini gue tambahan ya. Jadi awalnya gue mulai ini semua, ibaratnya pengen cari produktivitas. Adalah gue ngedenger di interview salah satu orang yang gue suka juga, Kinan Pierce. Dia waktu itu dia mengutip artikel dari majalah Times. Ibaratnya tahun 2014 atau 2015 gue lupa. Jadi waktu itu majalah Times, lah ya. Yes, majalah Times mereview kehidupan anak muda khususnya di Jakarta. Terus anak muda Jakarta itu identik sama dua hal. Yang pertama galau dan yang kedua nongkrong. Kaget. Yang kalau yang galau kita nggak usah bahas yang galau. Tapi yang kedua nongkrong didefinisikan di situ adalah sitting, talking, doing nothing. Jadi berkumpul, ngobrol, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nah, menurut gue juga ibaratnya pas denger itu tahun 2016, 2017, gue baru ingat baru lihat interview, gue merasa kayak, wah gue nggak pengen nih menjadi bagian itu. Gue pengennya sitting, talking, doing something. Kayak gitu. Ibaratnya gue bakal melakukan apapun, yang penting gue aksi. Kayak gitu loh, menurut gue. Dan pada saat melakukan aksi itu, kita juga harus clear ya, apa objektifnya, apa goalsnya, biar kita tetap stay in line. Gitu ya, Bim ya? Betul banget, Juan. Oke, Bim. We go to the last question ya. Kira-kira, Bim, kalau tadi kan itu terfokus ya. Kalau misalnya Bimo mau ngasih pesan untuk menjadi aktif bagi remaja dan mahasiswa. Kalau sekarang, kira-kira ada nggak sih yang ingin Bimo sampaikan untuk seekers yang nantinya bakal menyaksikan video ini? Gitu. Oke. Pesan gue, yang untuk yang nanti nonton ini adalah PD, percaya diri. Karena PD itu pertama, dengan apapun yang kalian bakal kejar, kalian itu harus ibaratnya punya self confidence yang cukup untuk kalian melakukan aksi itu kan. Dan yang kedua adalah riset. Gue ngeliat anak muda ibaratnya mungkin kalau misalnya dengar kata riset identiknya sama data dan segala macam. Cuma riset ya, ibaratnya bener kayak wah riset nih, males nih gue ngeliat data gini. Tapi kalau misalnya diaplikasikan pada lu membaca artikel tentang industri kreatif tuh seperti apa sih awalnya, entrepreneur tuh apa sih bedanya entrepreneurship dan juga creativepreneur. Nah itu kan bisa menjadi suatu hal yang baru dan lebih clear lagi visi kalian. Menurut gue yang pertama PD kalian harus punya, dan yang kedua kalian harus riset dengan apapun di industri manapun yang kalian bakal kejar. Dan jangan takut sama judgement yang berasal dari mana-mana sih menurut gue. Karena kalian bakal prove something juga di situ. Nah, berarti tadi pertama harus percaya diri, confidence ya, Bimo. Kalau misalnya teman-teman seekers ngerasa riset itu rumit, simple aja, cari informasi. Gitu ya, Bim ya? Yes. Dan satu lagi adalah how you can solve tadi dengan mencari berbagai insight-insight terbaru dari lingkungan sekitar, dan tentunya jangan dengar judgement dari orang lain gitu ya, Bim ya? Betul banget itu. Pokoknya itu kuncinya sih. Itu yang bikin gue ibaratnya berani ngambil keputusan sampai sekarang.
Mungkin Seekers juga memerlukan hal itu. Jadi gue share di sini. Oke. Bimo, thank you banget ya. It was an insightful discussion ya dengan Seekers di podcast nongkrong online ini. Nah, Bim, kalau misalnya Seekers mau cari informasi tentang Seek and Talk, harus cari infonya di Instagram mana tuh? Kalau misalnya mau mencari informasi ataupun ibaratnya mencari referensi program kita tuh ada banyak, ada seputar musik, fashion dan lain sebagainya. Okay. Kalian bisa langsung follow di Instagram kita @seekandtalk. Okay. Dan kita juga punya TikTok. Terus kita juga Seek and Talk baru aja melahirkan suatu agency, nih Juan. Agency namanya Playground.snt. Itu ada Instagramnya. Boleh langsung dicek di situ. Oke. Itu sih. Nah, kalau mau cari info tentang organisasi komik, di mana tuh, Bimo? Kalau info tentang organisasi komik, Komik UAI, kalian bisa langsung ke Instagram komik. Kita punya banyak banget media sosial, ada Instagram, ada Twitter, ada website, ada juga LinkedIn dan sebagainya. Tapi semua terpusat di Instagram sih. Instagram kita di @komik_UAI. Bisa langsung ketik aja ya tentang komik UAI muncul ya. Muncul semua. Oke. Nah, satu lagi, kalau mau cari informasi tentang Mas Bimo, mau nanya-nanya tentang bagaimana manage waktu dan lain-lain, ke IG-nya Mas Bimo di mana nih? Oke, kalau misalnya langsung reach out ke gue, ada di Instagram pribadi gue @bimopratw. Jadi BIMOPRABW. Oke, keren banget nama Instagramnya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Itu tadi kalau misalnya Seekers mau cari info tentang Seek and Talk, tentang komik, dan mau nanya langsung ke Bimo tuh bisa langsung ke Instagram. Nanti bakal kita lampirin juga di kolom channel YouTube kita. Sekali lagi terima kasih Bimo atas waktunya. It was an insightful discussion. Banyak pelajaran materi bisa kita dapatkan dari diskusi ini Seekers ya. Dan tentunya Seekers jangan bosan-bosan dan tentunya selalu saksikan Nongkrong Online Podcast di YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan tentunya kalau teman-teman nanti masuk ke Al-Azhar, itu bakal nemu banget banyak pelajaran-pelajaran, materi, informasi seputar apa yang kalian ketahui. Kalian bisa akses informasi tentang Al-Azhar itu di www.uai.ac.id. Itu banyak info tentang Al-Azhar di situ. Oke, Seekers, sekali lagi terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe at Universitas Al-Azhar Indonesia. Once again, thank you Seekers. Thank you Bimo. See you. Thank you juga Seekers dan Juan. Oke, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio Seekers.